ada testimoni yang lain dari Pusaka Pati. Baik, terima kasih Prof sudah memahami sebagai seorang istri saya harus memasak setelah ini. Jadi tetapi saya sangat bahagia, ini saya nantikan sejak pagi atau sejak beredarnya flyer untuk diskusi ini, saya sudah mengatakan ini wajib kita. Thank you, makasih. Dari perjalanan saya terus terang di awal-awal seperti tadi Pak Sudirman dengan teman-teman juga tidak terlalu tertarik. Masuk bulan Ramadan itu saya punya target sendiri menulis. Saya mau mengatakan di bulan Ramadan itu setiap hari saya mau menulis tentang COVID, ya. Tapi ternyata dan gaya menulis saya memang ya bagaikan langit dengan bumi dengan gaya menulis Prof yang saya selalu mengatakan saya mau belajar cara menulis ringan dan enjoy seperti itu. Cara menulis saya berat, ya. Jadi sebagai orang hukum paling saya ambil aturan-aturan, kemudian saya kupas dan saya komentari dan harusnya bagaimana. Jadi seperti itu pola menulisnya. Tiba-tiba minggu kedua Ramadan saya sudah terbanyak membaca dari sisi kesehatannya ini COVID, dari sisi filosofisnya, dari sisi hukumnya khususnya. Saya merasa jenuh. Akhirnya saya buka membaca lagi dan melihatnya di grup-grup ya siapa-siapa ini teman-teman yang suka share tulisan. Saya melihatlah tulisannya Prof, belajar bijak. Wah, enak sekali ya, ringan sekali ini yang saya selama ini membaca berat-berat mau menuangkannya dalam tulisan. Nah, saya tertarik juga salah satu jurus kepepet. Saya waktu itu di situ keterdesakan ya, kalau Prof mengatakannya keterdesakan, tapi saya mengatakan kepepet itu membuat kita untuk berusaha. Dan banyak sekali tema-tema tulisan yang berawal dan berasal dari pengalaman atau sejarah di masa lalu. Banyak kejadian-kejadian atau yang digambarkan oleh Prof itu menjadi cerita yang sama saya alami. Saya kalau juga tadi Pak Rektor dari Jambi ya inilah selalu saya mengatakan bahwa memang sejarah masa lalu kita membuat spirit itu untuk berusaha lebih baik ke depannya. Saya juga mengatakan di salah satu mengomentari salah satu tulisannya Prof bahwa kita ini bersyukur sebagai generasi X, orang kolonial yang bisa merasakan hidup di zaman milenial, yang bisa bercerita banyak hal dari sisi sejarah. Kembali ke tulisannya Prof, di keheningan, saya di karantina tadi saya cukup menarik, kemudian bagaimana berhenti ya, pulang kampung dan bagaimana istri ya, bagaimana perempuan, bagaimana suami itu saling jawab menjawab. Saya akan sedih kalau sebagai penulis misalnya karena karakter menulis dari Prof itu kan biasanya diawali pertanyaan. Coba bayangkan Pak, kalau kita bertanya baru tidak ada yang merespon, kan jadi sedih mungkin ya, jadi kecewa. Tetapi yang terjadi luar biasanya ini tulisannya dari Prof Hamdan mampu meskipun di awal kalimatnya, di awal narasinya itu bertanya. Pastilah apa yang ditanyakan itu kita harusnya mau tidak mau membaca lagi sampai ke bawah apa yang harus kita ekspresikan, apa yang harus kita tanggapi dari pertanyaan yang tadi diungkapkan. Sampai akhirnya hari terakhir hari puasa ke-29 ini pertanyaannya itu dua, saya sudah mengatakan tadi inilah tulisan yang sebenarnya saya tidak mau jawab. Bukan berarti saya tidak tahu jawab, karena pertanyaannya ini adalah bagaimana yang Anda mau, apakah menjadi istri yang baik atau menjadi ibu yang baik? Pilihan yang sangat susah. Nah, pengalaman-pengalaman dari Prof Hamdan ini membawa kita larut, ya, membawa kita belajar untuk mengatakan memang bahwa untuk bijak itu yang harus kita lakukan adalah ketika mampu meresapi, kemudian ketika kita mampu mengambil hikmah, kemudian kita mampu memikirkan bahwa apa yang saya alami atau apa yang kita alami di masa lalu itu menjadi pembelajaran di masa kini untuk masa depan, ya, masa kini untuk masa depan sebagai sesuatu yang pada ujung-ujungnya nanti membuat kita belajar bijak untuk itu. Sekali lagi saya sungguh berterima kasih Prof Hamdan ya. Saya banyak belajar ya, yang terutama itu tadi gaya-gaya menulis saya berusaha untuk sedikit lebih enjoy. Kira-kira Pak Hamdan pilih mana? Artinya gembira di saat menerima amplop atau di saat tulisan itu diapresiasi? Yang mana lebih senang perasaan ketika menerima amplop lalu dibuka isinya sekian,
atau ketika diapresiasi tulisan itu? Bapak pilih mana sebenarnya? Waduh ya, Bapak betul-betul menjebak saya juga ya dengan pertanyaan ini. Karena saya suka dua-duanya ya, suka diapresiasi dan suka amplop. Ya, ya sekarang saya tidak terlalu sering menerima amplop, apalagi dari ceramah ya. Ceramah virtual ini kan enggak terima amplop. Istilah canda kita ini amplopnya dipoto baru dikirim, jadi kita enggak bisa menikmati amplop. Nah, tapi Anda benar ya, Bapak Muammar, host benar bahwa membandingkan antara amplop itu, ya sesuatu itu kan dua-duanya apresiasi Pak ya. Kita diapresiasi dengan materi, diapresiasi dengan non materi, ya dengan rasa. Kalau saya boleh memilih Pak, karena saya sudah larut dalam dunia tulis-menulis populer seperti ini, saya lebih menikmati yang kedua itu Pak Muammar. Ya, saya merasakan itu. Ketika bungkusan ide itu saya kirim dan diapresiasi orang, ya terlebih lagi misalnya ketika buku, contohnya buku Melawan Takdir, terus ada testimoni datang lalu mengatakan bahwa saya seperti ini, ya, saya bisa berubah, itu betul-betul Pak, saya sampai di posisi di mana saya sangat ya menikmati dan merasa betul-betul menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu sebuah kenikmatan Pak. Itulah yang mungkin yang orang sebut sebagai kebahagiaan, esensi kebahagiaan. Karena ada menyatunya perasaan positif, karena menimbulkan kebermaknaan hidup. Nah itu Pak yang dirasakan seorang penulis, yang saya rasakan ketika direspon dan diapresiasi. Seperti tadi pengakuan Ibu Sakapati misalnya, Pak Prof. Dias dari Jambi yang memberi pengakuan bahwa kita harus mencontoh tulisan-tulisan yang bisa cepat mempengaruhi. Itu sebuah ekstasi Pak, ya orgasme lah kita, ya, merasakan situasi seperti itu, dan itu kenikmatan penulis Pak. Ya. Jadi saya memilih yang kedua itu Pak Muammar, sekali lagi. Ya. Baik, tadi Ibu larut dalam tulisan choice yang Pak Hamdan sampaikan, apakah jadi ibu atau jadi istri. Sekarang kalau saya tanya Pak Hamdan, mana lebih senang, jadi ayah atau jadi suami, Pak Hamdan? Ya, ini jangan tarik napas Pak. Iya. Saya karena Ibu ada di samping Bapak, ya santai saja Pak. Ya Bapak ini kan anak buah saya di kampus ya, seharusnya jangan terlalu memberatkan bosnya ya. Ya. Ya tapi di sini adalah bincang santai. Ya. Saya mau bilang seperti ini Pak, menjadi ayah atau menjadi ibu. Maaf ini ya, saya itu lebih kepada ada unsur proses takdir Pak, takdir di. Tapi menjadi istri atau menjadi suami itu melibatkan pilihan Pak, melibatkan pilihan, dan pilihan itu harus diperjuangkan Pak Muammar. Ya. Bapak punya istri, Bapak yang memilih, tapi Bapak tidak punya pilihan untuk menjadi seorang ayah dari anaknya itu. Apalagi anaknya tidak pernah memilih Bapak menjadi ibunya, menjadi bapaknya. Tapi Bapak memilih istrinya. Nah, saya tanya balik Bapak. Coba Bapak jawab sebagai host. Ini Bapak sudah menyulitkan sekali saya ini. Ya. Kalau Bapak hidup, nah sekarang Bapak punya, sekarang saya tanya Bapak, Pak Muammar. Bapak kan punya satu istri. Oke. Ya. Berapa anaknya Pak Muammar? Ada 4. 4. Sekarang Bapak punya 5 semuanya keluarga terdekat. Nah, sekarang saya tanya, keluarkan 1. Bapak keluarkan 1. Saya saja yang keluar, Pak. Coba yang serius. Nah, oke, sekarang tinggal 2. Bapak sudah keluarkan. Bapak ambil 1 anak bungsunya dan 1 istrinya. Saya tanya Bapak kalau harus memilih 1 yang Bapak harus temani dalam hidup Bapak, siapa yang Bapak keluarkan? Nah, Bapak, siapa? Coba. Yang bisa sampai ke dalam itu ya kan memang hanya istri, Pak. Nah, saya tahu karena istri ada di sekitar Bapak di situ. Ya. Oke lah, jadi jawaban itu Pak, karena memang kita yang memilih istri dan kita harus memperjuangkan.